Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi kelas 7 Matematika Bilangan bulat. Kita melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Oke, di operasi hitung campuran bilangan bulat, ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat itu sendiri. Poin keduanya itu aturan operasi hitung campuran. Poin yang ketiga yaitu sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Oke, pengertiannya, operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Seperti di contoh soal pada materi perkalian dan pembagian, di soal C dan D, di situ terdapat dua tanda operasi, yaitu kali dan bagi. Oke. Ini untuk soal A-nya ini ada kesalahan ketik ya. Di sini harusnya di sini tambah. Jadi dia ada tambah dan kali. Kemudian di soal B, di sini negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurang 24. Maka di soal ini memuat operasi hitung penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Jadi ada 3 buah operasi di sini, operasi hitung. Untuk soal C, 4 ditambah 32 ditambah negatif 7 dikali 5 dikurang negatif 9 dikali negatif 16 dikurang 25. Nah, kalau di sini dilihat soalnya panjang sekali. Tapi operasi hitung yang terdapat di soal C itu penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Jadi karena ini sama, nyebutnya sekali aja. Ini dengan ini sama-sama kali, berarti perkalian cukup sekali disebutkan. Begitu juga ini pengurangan, ini juga pengurangan sama. Oke, kita lanjut. Dalam operasi hitung campuran, yang menggunakan aturan atau urutan pengerjaannya itu sebagai berikut. Jadi jangan sampai salah, harus sesuai aturannya. Langkah pertama, kerjakanlah yang terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Jadi jika di dalam soal ada kurung, itu duluan dikerjakan. Langkah yang kedua, kerjakanlah perkalian atau pembagian. Kenapa perkalian dan pembagian? Karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Ini ya, ada catatan saya ya di sini. Dalam operasi hitung campuran ini, yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Ini jangan sampai salah. Karena kali dan bagi itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Setelah langkah 2 selesai, baru masuk ke langkah ketiga. Jadi selesai mengerjakan kali dan bagi, baru mengerjakan jumlah dan kurang. Langkah yang keempat, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga untuk operasi perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Jadi kalau ada kali, bagi, tambah, kurang, kerjakan yang paling depan, tapi yang diutamakan adalah perkalian dan pembagian. Contohnya seperti ini. Negatif 20, ya, ada buka kurung, negatif 20 ditambah buka kurung kecil negatif 13, tutup kurung kecil, tutup kurung lagi. Berarti antara negatif 20 sama negatif 13 ini berada di dalam kurung yang sama. Jadi langkah yang pertama kita harus selesaikan yang kurung ini dulu. Ya. Kemudian dibagi dengan negatif 3 dikurang 10 dikali negatif 7. Nah, kalau negatif 3 ini kurungnya hanya untuk memisahkan tanda. Begitu juga dengan negatif 7. Tapi kalau yang ini negatif 20 dengan negatif 13 ini ada kurung-kurung. Nah, jadi ini diselesaikan dahulu. Walaupun dia tandanya penjumlahan, operasinya penjumlahan, karena ada di dalam kurung, ini yang duluan kita kerjakan.
Negatif 20 ditambah negatif 13. Hutang 20 ditambah hutang lagi 13. Berarti hutangnya semakin banyak, berarti tandanya negatif, angkanya ditambah. 20 tambah 13 itu 33. Kemudian ini tetap ditulis dibagi negatif 3 dikurang 10. Oh, ini salah ini. Ini harusnya di sini masih negatif dikurang 10 baru dikali negatif 7. Nah, baru di sini nanti bagi dengan kali itu sama kuat. Jadi kita kerjakan duluan yang di depan. Negatif bagi negatif positif karena tanda sama. 33 bagi 3 11. Kemudian ini tanda berbeda negatif. Ya, negatif 10 kali 7 70. Jadi ini harusnya positif 70. Oke, saya coba tuliskan tersendiri ya. Oke, saya coba tuliskan ulang di sini. Dari yang ini, dari soal. Ini dari sini. Saya lanjutkan di sini. Berarti sama dengan ini yang duluan selesaikan karena di dalam kurung. Jadi hutang 20 ditambah hutang 13. Berarti hutangnya semakin banyak, berarti tandanya negatif. 20 ditambah 13 berarti 33. Nah, ini dibagi negatif 3 tetap kita tulis. Dibagi negatif 3. Kemudian dikurang 10 tetap kita tulis. Kemudian dikali negatif 7 tetap kita tulis. Nah, jadi kita mengerjakan langkah pertama dulu. Ini. Oke, yang kurung sudah. Langkah kedua, kita mengerjakan perkalian atau pembagian. Dan kita akan mengerjakan, ya, dikerjakan dari depan. Nih, ini dikerjakan dari depan. Jadi selalu yang depan duluan. Nah, kita duluan yang kerjakan berarti yang ini. Negatif dibagi negatif berarti karena tanda sama positif. 33 dibagi 3, 11. Ini selesai. Sekarang yang ini. Negatif dikali negatif. Karena tandanya sama berarti jadi positif. 10 dikali 7, 70. Udah selesai langkah kedua. Berarti yang tersisa di sini penjumlahan, berarti kita masuk ke langkah ketiga. Penjumlahan yang kita kerjakan. Punya 11, punya lagi 70. Berarti 11 tambah 70, 81. Oke, kita lanjut ke sifat. Oke, sifat dalam operasi hitung campuran bilangan bulat itu berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ingat ya, tadi di pertemuan sebelumnya tentang perkalian dan pembagian, itu sudah saya bahas tentang sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan, dan perkalian terhadap pengurangan. Jadi tinggal kalikan di depan ini, yang di depan kurung. Nah, perlu diingat, terkadang di soal, itu di depan kurung seperti ini nggak ada tanda kali. Kadang di soal cuma A dalam kurung B ditambah C, kalinya ini nggak ditulis. Nah, kalau nggak ditulis, antara yang di depan kurung dengan angka, jadi misalkan di sini nih di soal ini nggak ditulis, jadi sebelum kurung itu hanya angka negatif 12, terus langsung dalam kurung 7 ditambah 15, itu artinya prosesnya dikali. Tetap dikali. Oke. Jadi seperti ini, berarti negatif 12 dikali 7, nih, ditambah negatif 12 dikali positif 15. Tinggal dikerjakan, ini dulu, karena ini prosesnya perkalian, ini dulu, baru ini dikerjakan, baru nanti hasilnya dijumlah. Begitu juga dengan ini, berarti 15 dikali negatif 9, ini, kemudian 15 dikali dengan negatif 8. Nah, ini ketinggalan nih negatifnya. Dan ini negatifnya di sini sudah dikurang 8. Jadi saya ulangi kembali, kalau yang ini 15 dikali negatif 9, benar ya? Kemudian karena kurang, berarti di sini dikurang
tinggal dikalikan 15 dengan angka 8. Nih seperti ini. Jadi A dikali B, nih. Kemudian dikurang, ini kurangnya, baru A dikali C. Jadi 15 dikali negatif 9, dikurang 15 dikali 8. Demikian materi kita mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.